Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas S19D akan menjelaskan tentang basis data terdistribusi. Tim kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Ida Soleha, lalu ada Ida Putri Rahayu, lalu ada Novita Sari, dan Nurani Herunisa. Yang pertama ada konsep basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi adalah kumpulan data logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer yang tidak bergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. File merupakan kumpulan data yang dirancang untuk suatu aplikasi atau sekumpulan aplikasi yang dekat hubungannya. Selanjutnya ada transparansi. Tipe-tipe transparansi yaitu yang pertama transparansi organisasi data, yang kedua transparansi replikasi, yang ketiga transparansi fragmentasi, yang keempat transparansi desain, dan yang terakhir transparansi eksekusi. Selanjutnya ada availability dan reliability. Availability ialah probabilitas bahwa sistem terus tersedia selama interval waktu. Sedangkan reliability ialah probabilitas bahwa sistem berjalan tidak down pada titik waktu tertentu. Keduanya secara langsung berkaitan dengan kesalahan, error, dan kegagalan. Skalabilitas dan toleransi partisi. Itu ada skalabilitas horizontal, skalabilitas vertikal, dan toleransi partisi. Selanjutnya ada otonomi. Otonomi itu menentukan sejauh mana masing-masing node dapat beroperasi secara independen. Otonomi terbagi menjadi tiga, yaitu otonomi rancangan, otonomi komunikasi, dan otonomi eksekusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ida Putri Rahayu. Selanjutnya yaitu ada keuntungan database terdistribusi, yaitu meningkatnya kemudahan dan fleksibilitas pengembangan aplikasi. Yang kedua ada ketersediaan meningkat, yang ketiga kinerja meningkat, yang keempat ekspansi lebih mudah melalui skala atau scalability. Kemudian ada teknik fragmentasi, replikasi, dan alokasi data pada rancangan database terdistribusi. Fragmentasi yaitu satuan logis dari database, replikasi dan alokasi data yaitu ada database terdistribusi replikasi secara penuh, alokasi tak redundan atau tidak ada replikasi. Kemudian ada kendali konkurensi dan recovery dalam database terdistribusi. Masalah khusus untuk lingkungan DBMS terdistribusi yaitu banyak salinan dari item data, kegagalan masing-masing atau individual situs, kegagalan tautan atau link komunikasi, commit terdistribusi, deadlock terdistribusi. Manajemen transaksi dalam database terdistribusi. Manajer transaksi global 1 mendukung transaksi terdistribusi. Peran sementara diasumsikan dengan situs tempat transaksi berasal, melewatkan operasi database dan informasi terkait ke pengontrol konkurensi. Pemrosesan dan optimasi query dalam database terdistribusi. Tahapan permintaan atau query basis data terdistribusi. Yang pertama, pemetaan query. Yang kedua, lokalisasi. Yang ketiga, optimasi query global. Yang keempat, optimalisasi query lokal. Manajemen katalog terdistribusi. 1. Katalog terpusat. Seluruh katalog disimpan di satu situs, mudah diimplementasikan. Yang kedua, katalog replikasi secara penuh. Salinan identik dari katalog lengkap ada di setiap situs, menghasilkan pembacaan yang lebih cepat. Yang ketiga, katalog replikasi secara parsial. Setiap situs mengelola informasi katalog lengkap tentang data yang disimpan secara lokal di situs itu. Ini ada tipe sistem database terdistribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis DBMS. 1. Tingkat homogenitas perangkat lunak DBMS. Ada homogen dan heterogen. Yang kedua, derajat otonomi lokal.
yaitu tidak ada otonomi lokal. Kemudian sistem multi database memiliki otonomi lokal penuh. Yang ketiga, sistem basis data federasi atau VDBS. View atau skema global dari federasi database dibagi pakai oleh aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novita Sari. Selanjutnya, yang keempat, masalah sistem manajemen basis data federasi, perbedaan dalam model data, perbedaan kendala, perbedaan dalam bahasa query. Yang kelima, heterogenitas semantik, perbedaan makna, interpretasi, dan tujuan dari penggunaan data yang sama atau terkait. Yang keenam, otonomi desain memungkinkan definisi parameter berikut. Semesta, wacana dari mana data diambil, representasi dan penamaan, pemahaman makna dan interpretasi subjektif dari data, kendala transaksi dan kebijakan, derivasi dari ringkasan. Next. Yang ketujuh, otonomi komunikasi. Putuskan apakah akan berkomunikasi dengan DBS komponen lain. Yang kedelapan, otonomi eksekusi. Jalankan operasi lokal tanpa gangguan dari operasi eksternal oleh DBS komponen lain. Kemampuan untuk memutuskan urutan eksekusi. Yang kesembilan, otonomi asosiasi. Putuskan apakah dan berapa banyak untuk berbagi pakai fungsionalitas dan sumber dayanya. Next. Di bawah ini ada gambar arsitektur database terdistribusi. Yang A, arsitektur tanpa berbagi. Yang B, arsitektur jaringan dengan basis data terpusat di salah satu lokasi. Yang C, arsitektur basis data yang benar-benar terdistribusi. Arsitektur umum database terdistribusi murni. Yang pertama, compiler query global, mereferensi skema konseptual global dari katalog sistem global untuk memverifikasi dan memaksakan batasan yang ditetapkan. Yang kedua, optimizer query global, membangkitkan query lokal yang dioptimalkan dari query global. Yang ketiga, manajer transaksi global, mengkoordinasikan eksekusi lintas beberapa situs dengan manajer transaksi lokal. DynamoDB Overview. DynamoDB bagian dari platform layanan web atau SDK Amazon. Table memegang koleksi item yang menggambarkan diri sendiri. Item terdiri dari pasang atribut nilai. Kunci utama yang digunakan untuk mencari item dalam table dapat berupa atribut tunggal atau sepasang atribut. Next. Sistem NoSQL. Big Table, sistem penyimpanan terdistribusi Google untuk big data, digunakan di Gmail, menggunakan sistem file Google untuk menyimpan dan distribusi data. Akase, habis mirip sistem open source menggunakan Hadoop Distributed File System untuk menyimpan data. Bisa juga menggunakan Simple Storage System atau S3 Amazon. Next. Operasi CRUD habis hanya menyediakan CRUD tingkat rendah buat baca, perbarui, hapus operasi. Program aplikasi menerapkan operasi yang lebih kompleks, membuat tabel baru dan menentukan satu atau lebih keluarga kolom terkait dengan tabel, memasukkan data baru atau versi baru dari
dari hitam data yang ada. Selanjutnya dibacakan oleh Raini. SQL Graph Database Neo 4j. Database grafik data direpresentasikan sebagai grafik, kumpulan simpul atau node, dan edge. Kemudian untuk menyimpan data yang terkait dengan kedua node individu dan tepi individu. Ada Neo 4j sistem sumber terbuka menggunakan konsep simpul dan hubungan. Apa itu big data? Data besar berkisaran dari terabyte atau petabyte ke exabyte. Ada volume, kecepatan pembuatan, penyerapan, dan pemrosesan data. Variasi yaitu mengacu pada jenis sumber data, terstruktur dan tidak terstruktur. Model pemrograman MapReduce didistribusikan ke graph mencari pola tertentu dalam sebuah file. Fungsi peta memancarkan garis jika cocok dengan pola yang diberikan, mengurangi fungsi dan fungsi identitas, membalikan grafik tautan web, pasangan output URL target, URL sumber. Untuk setiap link ke target halaman ditemukan di halaman sumber. Lalu ada indeks terbalik, membangun indeks terbalik berdasarkan semua kata yang ada dalam dokumen gudang. Fungsi peta parsing setiap dokumen, memancarkan urutan pasangan Word dokumen ID, mengurangi fungsi mengambil semua pasangan untuk kata tertentu, dan menguruskan dokumen ID, kerjaan, kode untuk fase peta, dan pengurangan satu set artefak dan properti. Hadoop distribusi file system, asumsi dan tujuan desain HDFS. Kegagalan perangkat keras adalah norma. Pemrosesan batch, kumpulan data besar, model koherensi sederhana, arsitektur HDFS, master slave, memisahkan metadata dari operasi data, replikasi memberikan keandalan dan ketersediaan tinggi, lalu lintas jaringan diminimalkan. Ekosistem Hadoop, proyek terkait dengan fungsionalitas tambahan, menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk bekerja dengan keterangan Hadoop, layanan untuk menjadwalkan dan menjalankan alur pekerjaan Scoop, perpustakaan dan lingkungan runtime untuk memindahkan data secara efisien di antara basis data relasional. Next, keuntungan dari teknologi Hadoop atau MapReduce. Laju pencarian disk merupakan faktor pembatasan saat menangani kumpulan data yang sangat besar, dibatasi oleh struktur mekanisme disk. Kecepatan transfer adalah fitur elektronik dan terus meningkat. MapReduce memproses kumpulan data besar secara paralel. MapReduce menangani data semi terstruktur dan nilai kunci dataset lebih mudah, dan skalabilitas linear. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.